Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Merta Dinda, you can call me Merta. I am management student at Teknokrat Indonesia University with ID study number 2541190. Oke, selamat datang di dunia ekonomi. Mungkin kalian sering bertanya-tanya, apa sih pentingnya belajar ekonomi? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi. Hal ini akan menjadi pondasi pemahamanmu tentang bagaimana dunia ini bekerja. Nah, teman-teman, prinsip dasar pada ekonomi ada 7. Di sini kita akan memecahkannya satu persatu. Yang pertama, prinsip adalah orang yang menghadapi trade-off. Artinya setiap keputusan yang kita ambil melibatkan pengorbanan. Kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan sekaligus. Contohnya, jika kamu punya uang yang terbatas, kamu harus memilih antara membeli buku atau kopi. Memilih salah satu artinya kamu mengorbankan yang lainnya. Contoh yang kedua, pemerintahan juga menghadapi trade-off. Misalnya, anggaran untuk pendidikan atau infrastruktur memilih untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Mungkin berarti mengurangi anggaran untuk infrastruktur, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk prinsip yang kedua adalah biaya. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Ini dikenal sebagai biaya oportunitas. Biaya oportunitas adalah nilai dari kesepakatan terbaik yang kita lewatkan ketika kita membuat keputusan. Contohnya, biaya kuliah tidak hanya mencakup uang yang kamu bayarkan, tetapi juga waktu yang kamu habiskan untuk belajar, yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk bekerja dan mendapatkan uang. Contoh lainnya, jika kamu memilih untuk tidur siang daripada belajar, biaya oportunitasnya adalah nilai dari pengetahuan yang bisa kamu dapatkan jika kamu belajar. Next, kita bahas tentang prinsip ketiga. Prinsip ketiga adalah orang rasional berpikir pada margin. Ini berarti ketika kita membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan atau marginal dari setiap tindakan. Contohnya, ketika kamu memutuskan apakah akan belajar 1 jam lagi atau tidak, kamu akan membandingkan manfaat tambahannya dari 1 jam belajar. Misalnya, nilai yang lebih baik atau pemahaman yang lebih luas dengan biaya tambahan, misalnya kelelahan. Jadi, jika kamu memilih untuk belajar 1 jam, tapi kamu mempertimbangkannya untuk menambah lagi 1 jam, keuntungan yang kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan nilai yang mungkin akan lebih besar. Tapi, kerugian yang kamu dapatkan, misalnya seperti kelelahan, kamu jadi pusing atau stres memikirkan tugas belajar itu. Next, contoh lainnya, perusahaan mempertimbangkan biaya dan pendapatan marginal ketika memutuskan apakah akan memproduksi lebih banyak barang atau tidak. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan contohnya, jika sebuah perusahaan membuat produksi lebih banyak atau membuat barang stok lebih banyak, itu akan memungkinkan ketika pembelian itu meningkat, dia tidak akan mendapatkan seperti kebingungan stok atau kekurangan stok. Tetapi di sisi lainnya, jika barang itu tidak cepat habis, maka persediaan itu akan merugi, seperti mungkin membusuk dan expired seperti itu. Next, sekarang kita masuk ke prinsip keempat. Prinsip keempat adalah orang tanggap terhadap insentif. Insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Insentif biasanya berupa hadiah atau hukuman. Contohnya,
Jika harga es krim turun, orang-orang akan membeli es krim banyak. Sebaliknya, jika ada denda untuk membuang sampah sembarangan, orang-orang akan lebih berhati-hati dalam mengelola sampah. Nah, contoh lainnya, pemerintah memberikan subsidi untuk energi terbaru untuk mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Oke, next kita masuk ke prinsip kelima. Prinsip kelima adalah perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Nah, ini ketika negara-negara atau individu berdagang, mereka dapat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan paling efisien dan kemudian bertukar dengan orang lain untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Ini meningkatkan efisien dan kesejahteraan secara keseluruhan. Contohnya, Indonesia mengkhususkan diri dalam produksi kopi, sementara Jepang mengkhususkan diri dalam produksi elektronik. Melalui perdagangan, kedua negara dapat menikmati kopi dan elektronik dengan harga yang lebih murah. Dapat dipahami atau kita beri contoh lainnya. Misalnya di daerah pegunungan, penduduk sana memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk menanam berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan. Sementara di sisi lain, di daerah perairan seperti laut dan sebagainya, penduduk sana memanfaatkan ekosistem laut untuk bahan pangan seperti ikan, seafood, dan lain-lain. Nah, nanti mereka saling bertukaran. Sayur-sayuran yang dihasilkan di daerah pergunungan akan dijual pada daerah perairan dan ikan dan siput-siput lainnya yang didapatkan di daerah perairan akan dijual di daerah pergunungan. Nah, inilah yang disebut perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Oke, selanjutnya prinsip keenam. Prinsip keenam adalah pasar. Biasanya adalah cara yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, keputusan tentang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa yang mendapatkan barang dan jasa dibuat oleh jutaan rumah tangga dan perusahaan yang berinteraksi di pasar. Pasar cenderung efisien karena harga berfungsi sebagai sinyal yang memadu keputusan ekonomi. Contohnya, harga cabai yang naik menunjukkan bahwa permintaan lebih tinggi dari penawaran, sehingga petani akan terdorong untuk menanam lebih banyak cabai. Next, yang selanjutnya kita masuk prinsip ketujuh. Prinsip ketujuh adalah pemerintah. Pemerintah terkadang dapat memperbaiki hasil pasar, meskipun pasar biasa terjadi karena eksternalitas, dampak tindakan seseorang terhadap orang lain, atau kekuatan pasar, kemampuan suatu pihak untuk mempengaruhi harga pasar. Dalam kasus ini, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk meningkatkan efisien dan keadilan. Contohnya seperti ini. Pemerintah mengenakan pajak pada polisi untuk mengurangi eksternalitas negatif dari kegiatan industri. Nah, sekarang kita ringkas semua prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, prinsip-prinsip pada ekonomi memiliki kepentingan yang sangat besar pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah mengapa kita harus memahami prinsip-prinsip ini, karena akan membantu kita dalam memahami bagaimana ekonomi bekerja dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penyampaian tentang prinsip ekonomi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.